Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal khusranu lil asin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah berhenti memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dengan selamat. Itu pun tak luput dari rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka mari kita syukuri bersama dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita mengharapkan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, seperti biasa, kami bersilaturahim kepada saudara-saudaraku dengan ingin berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kali ini dengan mengambil judul Kisah Nyata Menjadi Miliarder, Harta Melimpah, Berbekal Amalan Ini. Dengarkan sekarang. Saudaraku, kita mulai dulu tentang Al-Faqih yang meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang berbunyi, sholat adalah tiang agama dan jihad adalah puncak amal, sedangkan sedekah adalah suatu keistimewaan atau ajaib yang oleh Rasulullah diulang-ulang sampai 3 kali. Apa itu tentang sedekah? Sedekah adalah suatu keistimewaan. Diulang lagi, sedekah adalah suatu keistimewaan. Lalu ditanya tentang puasa. Jawabnya, alat pendekat kepada Allah. Tidak ada keistimewaannya. Lalu sedekah manakah yang paling utama? Jawab beliau, yang terbanyak, dan dibacakan pula ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan mencapai bakti sempurna sebelum membelanjakan setengah harta yang kau cintai. Surat Al-Imran ayat 92. Inilah dasar-dasar yang dipegang teguh dan dipercayai oleh saudara kita yang akan kami ceritakan ini. Saudara kita itu mempunyai keinginan yang luar biasa. Dan beliau itu mempercayai betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka berangkat dari itu, beliau pun mengingatkan kembali tentang dasar-dasar yang dilakukan dan diyakininya itu. Jika tidak punya, karena bersedekah perlu modal, perlu uang. Jawab beliau, kelebihan harta jika tidak punya, ya membantu dengan tenaga,
itu sudah bersedekah. Jika tidak kuat membantu dengan tenaga, lalu bagaimana? Jawab beliau, memelihara diri dari api neraka. Sekalipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Kalau memang tidak punya menjaga diri dari api neraka, cukup dengan satu kurma yang dibelah jadi dua, separuhnya. Separuh kita makan, separuh kita sedekahkan. Bila itu niat lillahi ta'ala, maka akan dihitung sebagai sedekah yang luar biasa. Jika itu juga tidak punya, jawabnya, tahan dirimu atau tidak sampai menyakiti orang. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang sahabat kita yang sekarang sudah menjadi miliarder, hartanya melimpah itu tidak lain adalah keyakinan beliau untuk bersedekah. Selalu rutin kami menyaksikan sendiri, bahkan kami pernah dititipi untuk membantu suatu yayasan tentang anak yatim piatu di dalam sebuah pesantren di dekat kami. Dan itu rutin setiap bulan disampaikan. Bahkan tidak hanya itu saja. Beliau ini juga membantu seorang duafa, anak yang cerdas, tidak mempunyai dana, kemudian disekolahkan sampai hafal Al-Quran. Di sekolah agama, di pondok pesantren. Ada juga yang disekolahkan di sekolah agama juga sampai dengan sarjana. Itulah sahabat kita yang meyakini, dan itu betul. Allah menggantinya dengan seketika. Yang kami lihat pertama itu adalah sebagai pengusaha tas yang laris luar biasa. Tetapi tidak lama, sekitar 2 tahunan, karena persaingan yang sangat ketat dan juga bahan yang semakin sulit, maka itu pun sekarang berhenti. Tetapi lagi-lagi ini Allah mengganti dengan job yang lain. Sekarang ini beliau mempunyai usaha yang dikerjakan ini sungguh luar biasa. Sampai untuk pesan pemasangan suatu alat rumah tangga itu harus mengantri inden selama 2 minggu baru bisa dipasang. Sekarang lingkupnya apa? Jawa Tengah. Jadi beliau sekarang itu berusaha di bidang jasa pemasangan Eternit. Itu luar biasa. Levelnya sudah Jawa Tengah. Jadi beliau itu menjadi pedagang, ya, yang mengambil barang dagangan yang luar biasa banyaknya sekaligus pemasangannya. Dan sekarang levelnya Jawa Tengah, ya, itu beliau seperti itu. Dan sekarang untuk bisa memasang Eternit pada rumah itu pun masih inden sekitar 2 minggu atau setengah bulan baru bisa, dari soal pengukuran sampai dengan pemasangan, karena saking banyaknya. Jadi kalau datang itu mobilnya mobil tronton untuk mengantar ke situ itu. Jadi bukan mobilnya mobil biasa itu. Ya. Dan beliau ini sampai sekarang yang laki-laki itu masih belajar mengaji sampai sekarang. Ya. Jadi ya memang ini syaratnya untuk bisa menjadi Allah mengabulkan semua doanya itu memang harus satu
iman takwanya dijaga, ditingkatkan setiap saat. Bahkan beliau sekarang masih menyempatkan 1 hari untuk belajar mengaji. Kemudian kegiatan menyantuni, bersedekah ini sampai sekarang juga masih dijalankan. Dan sekarang beliau berlimpah harta menjadi miliarder. Apa kuncinya? Beliau adalah meningkatkan iman dan takwa, kemudian beliau bersedekah kepada beberapa yayasan yatim piatu dan juga kepada saudara-saudara yang tidak mampu tapi mempunyai kemampuan IQ yang tinggi, beliau sekolahkan. Ada yang dibiayai sampai dengan hafal Al-Quran. Lah, beliau itu langsung diganti oleh Allah dengan rezeki yang melimpah dan sekarang menjadi miliarder. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, datang dari kami. Kesalahan datang dari kami. Yang benar semuanya hanya milik Allah. Demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.